gelombang 1 udah selesai dari Desember kemarin. Sekarang yang dibuka yaitu periode gelombang 2. Untuk lebih rincinya nanti aku jelasin lagi dengan file yang berbeda. Yang kelima itu ada jumlah alumni dari sekolah. Jadi semakin banyak alumni dari SMA, misalnya SMA 1 ya. Semakin banyak alumni dari SMA 1 yang ada di kampus kita, itu gurunya semakin itu kita semakin punya peluang besar gitu diterima di SMA 1 tadi itu. Karena kayak berarti guru BK-nya nih merasa bahwa siswa-siswa yang ada di sekolah itu tuh punya kesempatan besar gitu masuk di kampus kita. Terus yang keenam itu ada jadwal sekolah, kapan UN, kapan UAS. Nah, itu maksudnya untuk menentukan kita jadwalnya tuh kapan gitu bisa sosialisasi ke teman-teman di SMA kalian. Jadi kalau kita sosialisasi kan nggak mungkin bertepatan dengan kapan UN dan kapan UAS itu ya tentang ujian-ujiannya. Terus selanjutnya yang ketujuh itu pertanyakan alur dan persyaratan sosialisasi. Apakah ada administrasi dan lain-lain. Jadi di tiap sekolah itu ada syaratnya gitu. Jadi misalnya kita harus bawa merchandise atau ada administrasi itu biasanya kita harus bayar berapa nih ke SMA-nya untuk mengadakan sosialisasi tersebut atau ada surat-surat yang harus diisi, surat-surat yang harus dibawa untuk diserahkan ke kepala sekolah kayak gitu. Jadi ini juga harus kalian tahu dan tanyakan ke guru BK ketika kalian minta guru BK kalian untuk menerima kita sosialisasi ke SMA kalian itu tadi. Next. Nah, kalau sudah deal-dealan sama guru BK nih, guru BK-nya udah oke, terus kitanya juga udah bisa memenuhi persyaratan yang diberikan, itu otomatis kita kan harus kembali ke SMA kalian gitu. Maksudnya kita bakal udah fix nih bakal sosialisasi. Nah, teman-teman alumni yang daftar di alumni menyapa itu pasti juga akan kita ikutkan untuk ke SMA kalian tersebut. Jadi kalian harus tahu alur pendaftaran kita itu kayak gimana karena mungkin kalian lebih akrab sama adik-adik kelas kalian ya. Jadi adik-adik kelas kalian itu bakal tanya ke kalian tentang alur pendaftaran. Nah, kalian perlu tahu tentang itu. Terus yang kedua beasiswa. Pasti sih semua orang kayaknya pengen banget ya dapat beasiswa. Nah, kalau kalian tahu beasiswa yang ada di kampus kita, itu sangat berpeluang untuk kalian sebarkan ke teman-teman atau adik kelas kalian. Yang ketiga, diskon. Nah, diskon apa aja sih yang ada di kampus kita gitu. Jadi promo-promo yang ada di kampus kita itu kalian juga harus tahu untuk memasarkan pas sosialisasi itu. Terus yang keempat ada prospek kerja. Jadi kayak kalian dulu pas masuk ke kampus kita kan pasti mikir nih prospek kerjanya bagus nggak ya? Atau nanti bakal jadi apa kalau udah masuk ke sini gitu. Jadi kalian harus tahu minimal kalian tahu itu di prodi masing-masing. Jadi kalian bisa membanggakan prodi kalian dengan membawa nama nanti ke SMA kalian itu. Terus yang ketiga ada kegiatan mahasiswa. Ini maksudnya kalian perlu tahu tentang UKM apa aja, UKM dan Ormawa yang ada di kampus kita. Jadi pas kalian kembali ke SMA, kalian kenalin nih kalau di perkuliahan itu nggak cuman belajar doang gitu. Jadi ada kegiatan mahasiswa yang bisa diikutkan untuk menyalurkan hobi, minat dan bakat teman-teman nanti ketika udah masuk di kampus kita. Nah, untuk not ini data absen. Jadi tiap kita kunjungan ke SMA-SMA itu kita pasti wajib untuk isi data mereka gitu. Jadi data siswa-siswa yang kelas 12 karena itu yang kita butuhkan nantinya. Yang selanjutnya kita bakal ini ya, yang pertama kita bakal tentang bahas alur pendaftaran dulu. Oh ya, masih ada teman-teman. Yang media promosi. Oh ya, ini kan kita kalau ke sekolah-sekolah ke sekolah balik ke sekolah kalian nggak mungkin nggak bawa apa-apa gitu ya. Jadi kita butuh untuk poster. Nah, kita butuh untuk poster. Ini yang bakal kita bawa ke SMA. Poster, roll banner untuk edufair. Jadi roll banner itu ada opsinya gitu, roll banner nggak bakal dibawa kalau kita keliling per kelas, tapi kalau cuman open booth kita bawa. Terus ada merchandise.
Merchandise-nya ini merchandise untuk teman-teman siswa nanti sebagai apa ya, kenang-kenangan juga lah gitu buat mereka. Terus juga ada merchandise guru untuk guru-guru BK yang sudah mempersilahkan kita sosialisasi di SMA kalian. Dan yang terakhir itu yang paling penting ada brosur. Jadi brosur isinya banyak tentang biaya, tentang prodi-prodi, tentang jalur seleksi kayak gitu. Nah, kita bakal bahas satu-satu dulu aja. Yang pertama itu yang harus kalian tahu tadi ada alur pendaftaran. Sama, kurang lebih sama kayak kalian dulu waktu daftar ke kampus kita juga, itu ada alur pendaftaran ya kan, kayak bikin akun, aktivasi akun, beli token, kayak gitu. Nah, jadi yang ini kalian harus tahu gitu. Jadi, soalnya teman-teman siswa itu pasti nanya, Kak, ini alur pendaftarannya kayak gimana ya? Kok websitenya nggak bisa ya? Kok kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu banyak banget pertanyaan tentang itu gitu. Jadi, kita bahas lebih rinci di sini tentang panduan pendaftaran PMB 2022. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja tanya pas lagi pemaparan, nggak apa-apa. Nah, yang pertama itu masuk ke website pmb.telkomsby.ac.id, lalu pilih buat akun baru. Nah, di situ itu langkah pertama untuk membuat akun baru, usahakan pada saat membuat akun baru memakai alamat Gmail gitu. Jadi itu kan ada username dan passwordnya. Terus di bawahnya ada tulisan login dan buat akun baru. Yang diklik itu buat akun baru kalau memang belum punya akun sama sekali gitu. Ini yang tahap paling awal banget. Jadi pilih buat akun baru. Langkah kedua, setelah buat akun baru itu kita masuk ke identitas dan tahun ajar, data wali yang kayak gitu. Pokoknya identitas diri. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi nama lengkap dan lain-lain. Ini alamatnya harus alamat Gmail, terus data wali sama tahun ajarnya 2022-2023. Lanjut. Setelah itu nanti akan diminta untuk aktivasi akun. Jadi teman-teman harus tahu kalau aktivasi akun ini diserahkan atau dikirimkan lewat email gitu. Jadi tadi kan udah dimasukkan emailnya tuh yang lewat email Gmail tadi. Nah, nanti dari Gmail tersebut kita kirimkan untuk aktivasi akunnya. Jadi nanti tinggal klik aktivasi akun yang sudah dikirimkan di email untuk sekaligus melihat username dan passwordnya. Next. Jadi username dan password itu diberikan sama kampus, nggak dibikin sendiri gitu. Nah, kan udah tadi kan di bagian aktivasi udah punya username dan password yang udah dikirimkan di email, bisa langsung masuk ke pmb.telkomsurabaya.ac.id, langsung login. Nah, setelah login, kalian beli token sesuai dengan jalur pendaftaran yang tersedia. Nah, ini jalur pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, pembelian token pendaftaran PIN online. Terus nanti cari ketersediaan PIN, itu nanti ada pilihan-pilihannya. Kalau memang nanti ada apa ya namanya diskon, nanti ada pilihannya lagi juga. Terus langsung beli PIN sekarang. Setiap pembelian PIN-nya tuh yang pertama pilih PIN online atau PIN afiliasi apabila mempunyai kode referral. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya kode referral itu udah bisa diakses, teman-teman boleh pakai untuk menggait mahasiswa gitu, menggait siswa, calon mahasiswa baru. Jadi dengan kode kalian, kode referral kalian, mereka bisa dapat potongan kurang lebih 50% dan kalian juga dapat untung dari situ karena kalian sudah membawa siswa daftar di kampus kita gitu. Terus yang kedua, pilih cari ketersediaan PIN. Yang ketiga, pilih nominal harga yang harus dibayarkan. Dan terakhir, pilih beli PIN sekarang. Berarti ini udah siap untuk beli PIN. Next-nya, pembelian PIN pembayaran. Nah, nanti itu masuk di email, cek email yang digunakan pendaftaran yang di Gmail tadi itu di awal, lalu melakukan pembayaran ke bank dengan memasukkan kode virtual account. Jadi nomor virtual account-nya itu langsung dikirimkan lewat email dengan harga juga tersedia, terus ada biaya administrasi dan periode pembayaran. Jadi ada batas waktunya untuk pembayaran PIN itu. Ini contohnya dari 12 Oktober 2020 sampai 31. Jadi kurang lebih 15 hari lah gitu, paling dikit waktu yang diberikan. Jadi selama 15 hari itu kalian harus
memandu teman-teman siswa yang mau daftar tadi itu untuk membayarkan PIN tokennya tadi itu. Setelah udah, next. Nah, setelah melakukan pembayaran, pilih menu registrasi. Ini kita balik lagi ke akun PMB-nya tadi yang pertama, lalu pilih lanjutkan pendaftaran. Ini kan ada tulisan statusnya itu ya, step 1 input biodata. Itu berarti dia udah selesai. Nah, sekarang actionnya lanjutkan pendaftaran. Jangan lupa tekan lanjutkan pendaftaran ini. Oke, lanjut. Nah, setelah itu teman-teman isi biodata yang lebih lengkap lagi gitu. Jadi tadi kan cuman biodata singkat ya tentang email, karena emailnya dibutuhkan untuk pemberitahuan aktivasi akun, username sama password. Nah, sekarang setelah membeli PIN, itu ada biodata yang harus diisi lagi, nama, jenis kelamin, etnik, tempat tanggal lahir, jurusan, dan lain-lain. Terus ada upload foto juga. Nah, untuk fotonya ini kalau bisa fotonya formal sih teman-teman. Jadi kan ini buat nanti kalian cetak berita acara, istilahnya registrasi lah, registrasi online-nya nanti. Dan setelah itu ada ini kuesioner. Jadi kita butuh tahu data-data dari teman-teman siswa yang daftar itu, mereka tahu Telkom Surabaya ini dari mana sih gitu, atau alasan dia kenapa memilih untuk mendaftar di kita itu kenapa, karena dari situ kita bisa tahu pemasaran kita tuh lebih tersalurkan itu lewat apa, lewat koran atau lewat spanduk, lewat media sosial kayak gitu. Jadi dengan kuesioner ini kita tahu pemasaran kita bagusnya lewat mana. Next. Nah, setelah itu kita ke tahap registrasi. Registrasi tadi kita udah input biodata, selanjutnya pilih lokasi seleksi. Jadi lokasi seleksi itu untuk teman-teman yang jalur CBT dan input nilai rapor kalau teman-teman dari jalur rapor. Jadi ada dua seleksi gitu ya yang bisa diambil, ada jalur rapor sama jalur CBT. Kalau CBT itu dia tes gitu. Jadi untuk yang CBT bisa dipilih untuk lokasi ujiannya mau online atau kayak gimana, nanti ada pilihannya kayak gitu. Terus next. Nah, setelah udah semua upload nilai rapor, terus nilai UN, input prestasi juga udah, terus ada pilih program studi juga, itu ada tiga program studi yang bisa dipilih. Untuk program studinya bebas, campur fakultas juga nggak masalah. Jadi terserah nanti si siswanya mau ikut yang mana gitu. Pilihan pertama itu pilihan prioritas yang paling diinginkan. Pilihan kedua yang mungkin bisa dijadiin cadangan kayak gitu. Jadi kalau mau masuk situ nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Pilihan terakhir itu kayak ya nggak terlalu gimana-gimana lah, tapi nggak apa-apa kalau masuk situ gitu. Jadi tingkatannya prioritas yang pilihan pertama untuk pilihan prodi, terus yang ketiga itu yang paling tidak prioritas kayak gitu. Nah, ini kita udah masuk ke cetak kartu peserta PMB itu teman-teman berarti sudah siap atau sudah selesai melaksanakan registrasi untuk mendaftar di kampus kita, tinggal nunggu email kelulusan aja kayak gitu. Berarti ini udah selesai semuanya. Masih ada next enggak ya? Oke. Nah, ini kalau udah cetak kartu berita acaranya, kita dapat data peserta yang udah kita isi tadi itu. Terus ada pilihan nih, pilihan program studi kan tadi ada 3 nih. Berarti yang pertama dia milih sistem informasi, yang kedua teknik industri, yang ketiga teknik komputer. Nah, nggak masalah kalaupun memang persilangan fakultas tadi itu, jadi mau fakultas dari mana aja lah, terserah kayak gitu. Dan langsung ada biaya-biaya yang harus disiapkan gitu kalau mau masuk di kampus kita. Sama kalau memang nanti misalnya dia mau ngambil beasiswa, untuk beasiswa itu ada di link pendaftaran. Mungkin next kita bahas ya. Atau sekarang aja deh. Kalau beasiswa itu kan habis mereka selesai daftar yang tadi di slide sebelumnya itu, nanti ada email kelulusan kan. Ini simpan kartu peserta ini dan tunggu email kelulusan. Nah, ini kartu peserta ini jangan sampai hilang gitu. Jadi nanti sampai tunggu email kelulusan, misalnya dinyatakan lulus lewat email kan. Dinyatakan lulus. Nah, di email kelulusan itu nanti ada dicantumkan juga biaya-biaya ini. Terus dicantumkan juga lulusnya di prodi apa,
sama link beasiswa yang bisa didaftar atau yang sedang dibuka sekarang. Gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik kalian ada yang pengen beasiswa, itu boleh persilakan untuk cari di emailnya untuk link beasiswanya. Nanti mereka persyaratannya ada semua di email itu tadi untuk beasiswa. Kayak gitu. Ada next nggak? Sudah. Oke, untuk alur pendaftaran seperti itu sih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain dari situ? Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya mengenai alumni menyapa atau sistem pendaftarannya tadi ya, Kak Bian. Iya. Jadi tadi baru alur pendaftaran aja nih Kak Ica. Jadi kan kayak kita memandu teman-teman adik kelas kita gitu ya kan. Mereka mau balik ke sekolahnya masing-masing nih. Jadi kalau teman-temannya mau tahu itu alur pendaftarannya kayak gimana, karena pasti apa ya, anak SMA tuh kadang inisiatifnya sedikit kurang, jadi mereka nggak berani coba-coba gitu, nggak berani coba-coba buka website yang mereka sendiri. Jadi harus ada tata cara yang sangat rinci gitu, jadi baru mereka berani. Kalau teman-teman dari siswa coba sendiri, kadang mereka takut mungkin uangnya hangus, ternyata salah pencet yang kayak gitu. Jadi kalian juga harus paham tutorial ini buat diajarin ke adik kelas kalian. Gitu. Kalau memang nggak ada yang ditanyain, kita next ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, ini kita bakal bahas tentang reputasi ya, istilahnya reputasi yang ada di kampus kita yang udah didapetin itu apa aja. Ini yang pertama, kenapa harus di IT Telkom Surabaya? Itu karena akreditasinya baik oleh BAN PT, terus sistem e-learning yang memadai dosen milenial lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, terus program magang mahasiswa bersertifikat PMMB, tiap lulusan akan memperoleh sertifikat keahlian, mencetak lulusan unggul dengan program magang dan kerja praktik melalui Career Development Center dan Integrated Telkom Education Center. Terus fasilitas yang bisa didapatin di kampus kita itu ada lapangan olahraga, laboratorium, auditorium, perpustakaan. Terus juga ini untuk pengenalan dari identitas kampus sendiri, itu IT Telkom Surabaya merupakan kampus terbaru di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom yang berbasis Information, Communication and Technology atau ICT dengan fokus pada bidang maritim, logistik, dan transportasi yang berdiri pada tahun 2018. Institut Teknologi Telkom Surabaya tercatat memiliki 11 program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Jadi kita udah ada 11 prodi yang harus kalian tahu. Nanti kita bakal bahas juga tentang prospek kerjanya. Oke, gitu. Next. Nah, ini. Untuk program studi, pengertian program studi dan prospek kerjanya. Ini kalau dibaca satu-satu kayaknya ini nanti kita bakal buat grup sih untuk teman-teman yang bakal ngikut alumni menyapa untuk kita sampaikan materi kita hari ini kayak gitu. Seperti itu. Lanjut kayaknya langsung ke pembayaran aja Kak. Biaya masuk kuliahnya. Nah, ini flyer atau brosur yang biasa kita pegang itu ada tulisan kayak tadi juga, kenapa IT Telkom Surabaya. Tadi seperti yang udah aku bacain. Nah, terus ini ada program studi dari Fakultas Teknologi Elektro dan Industri Cerdas. Itu ada teknik elektro, teknik logistik, teknik industri, teknik komputer, dan teknik telekomunikasi. Terus selanjutnya Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis, itu ada Sains Data, Informatika, Bisnis Digital, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, setelah itu kita ada jalur seleksi nih yang harus kalian tahu juga untuk kalian beritahukan kepada adik-adik kalian. Itu ada nilai rapor untuk jalur seleksi, itu butuh nilai rapor dari semester 1 sampai 4, lulus SMA atau MA jurusan IPA, TPS, atau SMK jurusan teknik. Jadi yang boleh menggunakan rapor itu untuk teman-teman dari
jurusan IPA, IPS, sama SMK tapi harus teknik gitu. Jadi untuk teman-teman yang dari jurusan bahasa kayak gitu nggak bisa pakai nilai rapor. Terus yang selanjutnya adalah UTBK, semua asal jurusan memiliki sertifikat UTBK. Jadi kalau adik tingkat yang masih di SMA nggak mungkin ya udah UTBK. Jadi UTBK ini untuk teman-teman yang misalnya gap year kayak gitu. Jadi mungkin kalian punya teman yang gap year, terus bingung mau pilih kampus yang mana, kalian boleh banget saranin untuk ke kampus kita dengan menggunakan jalur UTBK kalau memang tahun kemarin dia udah punya sertifikat UTBK tadi. Terus yang terakhir itu computer based test atau CBT, seleksi secara online kapanpun dari rumah aja. Jadi komputer based test ini untuk teman-teman yang di luar dari jurusan yang bisa menggunakan nilai rapor tadi, kayak teman-teman dari non teknik atau dari teman-teman bahasa, jurusan bahasa dan keagamaan misalnya. Jadi kayak apa ya, kalau di SMK itu non teknik misalnya tata boga gitu, tapi pengen ikut di kampus kita itu bisa menggunakan jalur CBT gitu. Nah, ini untuk biaya pendidikan di kampus kita tahun ajaran 2022-2023 itu ada UP3. UP3 itu uang partisipasi penyelenggaraan pendidikan. Itu kayak untuk alma mater, untuk KTM yang kayak gitu. Jadi untuk semua program studi itu sama dan semua gelombang itu harganya juga sama 8 juta. Terus SDP 2 sumbangan dana penyelenggara pendidikan. Jadi kayak uang gedung kayak gitu, uang praktikum itu semuanya dijadiin satu di SDP 2 ini. Nah, untuk di gelombang pertama kita udah selesai ya, udah tutup. Nah, sekarang yang dibuka itu gelombang kedua sampai 31 Maret itu ada 11 juta 475.000 untuk prodi teknologi informasi, sistem informasi dan teknik industri. Nah, untuk prodi yang lain itu 10 juta 625.000. Karena ini masih yang gelombang kedua. Nanti kalau udah selesai gelombang kedua, kita masuk ke gelombang 3 itu harganya beda lagi. Terus tutup gelombang 3, masuk ke gelombang 4 harganya beda lagi. Terus yang terakhir itu BPP, biaya penyelenggara pendidikan atau yang biasa kita bayar per semester itu ya teman-teman. Jadi untuk BPP ini semua gelombang harganya sama, yang membedakan itu jurusannya aja. Jadi untuk jurusan teknologi informasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, sama bisnis digital itu 8 juta. Nah, sisanya itu 7 juta. Nah, ini untuk keterangan periode pembayarannya itu, oh ini ada yang di titik bintang ini ya, biaya pendidikan UP3 dan SDP 2 hanya dibayarkan satu kali, yaitu satu kali pada saat kita registrasi yang pertama gitu, yang pertama masuk itu dibayarkan satu kali. Nah, BPP-nya yang dibayarkan tiap semester. Terus untuk periode-periodenya sendiri itu gelombang 1, periodenya kan tanggal 6 Oktober sampai 31 Desember kemarin udah lewat. Nah, untuk gelombang 2 yang sekarang itu 1 Januari sampai 31 Maret 2022, untuk gelombang 3-nya itu 1 April sampai 15 Juni 2022, dan yang terakhir gelombang 4 itu 16 Juni sampai 30 September 2022. Untuk materi kali ini segitu aja. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dapat pertanyaan dari adik kelas yang kalian bingung mau jawabnya kayak gimana, boleh ditanyain gitu. Jadi kayak kita simulasi pertanyaan siswa-siswa SMA kali ya, biar kalian bisa jawabnya mungkin untuk teman-teman nanti kalau balik ke SMA. Nah, itu tadi penjelasannya Kak Bian ya, sangat jelas sekali teman-teman. Nah, mungkin ini Kak Bian, salah satu kegelisahan alumni-alumni, kira-kira sebelum kita alumni menyapa ke sekolah-sekolah, apakah kita ada sesi briefing dulu atau untuk sebelum hari hanya kita melaksanakan itu ke sekolahnya alumni tersebut, apakah ada sesi briefing atau kita gladi dulu atau gimana nih Kak? Nah itu kan biasanya teman-teman pada bingung ya, masa kita langsung tiba-tiba datang ke sekolahnya atau gimana? Oke Kak Ica. Jadi kalau misalnya kita tiap balik ke SMA teman-teman itu, kita bakal briefing malamnya atau H-1 lah istilahnya Kak Ica. Jadi
kita lakukan briefing-nya itu secara online aja. Jadi nanti pihak admisi memaparkan materi apa aja yang bakal teman-teman sampaikan ke adik kelas kalian nanti. Kayak tadi aku barusan ada yang biaya pendaftaran atau jalur seleksi, beasiswa dan lain-lain kayak gitu. Jadi nanti kalian bakal dibekalkan materi juga untuk kembali ke SMA kalian kayak gitu Kak Ica. Nah, oke Kak. Nah, untuk kita nih yang jauh di luar Jawa kan, kita kan nggak bisa langsung ke sekolahnya kami ya. Oke. Itu ada nggak solusi selain kita harus datang atau bisa diadakan online kira-kira atau gimana nih Kak? Nah, untuk teman-teman yang di luar atau tidak bisa kita jangkau oleh pihak admisi gitu ya, misalnya di luar Pulau Jawa, itu teman-teman bisa mengadakan online. Jadi kita bantu dari sini juga untuk online-nya. Atau misalnya mau ngadain offline juga bisa, nanti kita kirimkan brosur dan merchandise-merchandise tadi itu. Jadi teman-teman kalau yang mau offline walaupun jauh dari admisi harusnya rame-rame sih sama teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya lulusan SMA kalian yang kuliah di kampus kita atau teman-teman kalian itu satu SMA-nya rame, itu misalnya 5 orang gitu ya, 5 sampai 10 orang itu kan rame-rame tuh. Nah, bisa tuh offline sendiri tanpa ditemani admisi dengan kita bekali brosur, merchandise dan file PPT yang bisa kalian jelaskan ke SMA kalian nanti kayak gitu. Jadi banyak opsi, offline bisa, online bisa. Nah, Gitu. seperti itu teman-teman. Kita juga dibekali sama admisi ya, yang tadi dijelaskan oleh Kabian juga. Jadi kita nggak semerta-merta mahasiswa yang turun langsung, tapi ada dijembatani oleh admisi. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau chat di kolom komentar. Mungkin teman-teman masih bingung tentang biayanya kah atau gimana cara daftarnya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Bian, untuk teman-teman alumni menyapa perlu mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran PMB IT Telkom Surabaya. Jadi ketika pas ditanya tidak bingung lagi ya Kak, bagaimana caranya. Iya benar. Oh iya, ini juga teman-teman kalau misalnya ada dari adik kelas kalian nanya nih, Kak, kalau misalnya saya udah terlanjur bayar di IT Telkom Surabaya, tapi ternyata saya lulus SN Kak, atau saya lulus SBM Kak, itu uang saya kembali nggak ya? Soalnya kan yang udah saya bayar kan lumayan banyak kayak gitu. Nah itu bisa kembali teman-teman, tapi ada ini ya, ada sistematisnya sendiri nanti itu bakal dijelasinnya tuh bukan wewenang kalian. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu boleh langsung aja suruh Ke atau call centernya ya Kak, langsung. sarankan adik kelas kalian langsung ke call centernya aja kayak gitu. Jadi kalau kalian yang jauh sendiri takutnya kalian juga bingung soalnya itu kan sensitif ya perihal biaya. Jadi kalau yang kayak gitu boleh teman-teman langsung saranin aja ke customer service-nya itu Telkom Surabaya yang ada di brosur. Nah, itu tadi teman-teman tadi sudah sempat dibahas sebelum pendaftaran, terus jika ada masalah-masalah hal yang sulit untuk dijangkau sama mahasiswa bisa langsung ke call centernya kita itu yang ada di brosur ya tadi. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Mana nih yang mau nanya? Silakan teman-teman. Mungkin Jangan udah lupa untuk on cam ya teman-teman, biar kita lihat wajah alumni menyapa, calon alumni menyapa nih. Teman-teman ada yang mau mungkin yang tanyakan? terkendala apa gitu atau yang bentar lagi mau pergi ke sekolahnya, ke SMA-nya. Atau teman-teman yang oh ini ada yang bertanya nih Kak. Kak, untuk materi seperti PPT apakah disiapkan oleh MDT? Iya, udah ada teman-teman udah kita siapkan. Udah kita siapkan untuk materinya. Jadi kalian dibekalkan dengan apa ya? Dibekalkan dengan PPT tadi. Jadi bisa langsung ini sih, bisa langsung presentasi tanpa perlu kalian siapkan lagi materinya kayak gitu. Paling kalau misalnya kita pergi ke sekolah-sekolah itu kita butuh teman-teman bawa laptop aja kayak gitu. Jadi biar kalian nanti presentasi ke kelas itu menggunakan laptop masing-masing dengan PPT yang udah kita sediakan. Oke, nah kita sudah disediakan PPT dan kita dibekali bagaimana cara kita menjelaskan nantinya ke teman-teman sekolahnya kalian. Kemudian kemudian saya mau bertanya, mungkin teman-teman bulan-bulan ini sudah ada yang mengadakan expo kampus ya. Jadi teman-teman yang
sudah mau mengadakan expo kampus, bisa daftar ke alumni menyapa. Karena banyak sekali benefit yang didapatkan ketika kita sudah bergabung di alumni menyapa. Kak, ada yang raise hand. Siapa nih Kak yang raise hand nih? Oh ya, silakan Kak Sirojul. Ya, terima kasih. Apa suara saya sudah terdengar, Pak? Gak bisa dengar, Pak. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Iya, iya, iya. Saya ada bertanya, Pak. Untuk sekolah saya itu SMA Negeri 3 Sidoarjo ya, Pak. Juga mengadakan Campex dan proposalnya itu baru di ACC sama kepala sekolah, dan itu berdekatan dengan UAS itu tanggal 25 dan 26 Januari. Apakah bisa, Pak? Bisa nanti kalau ada pengajar yang masih bisa untuk hadir ke konteks begitu. Jadi intinya apa? Untuk sosialisasinya ke sekolah-sekolah diadakan pas UAS ya? Ya. Dan bisa diulang nggak? Terakhir dan intinya bagaimana mahasiswanya atau gimana? Tadi suaranya agak kecil dan bergumam. Jadi untuk konteks di SMA saya itu berdekatan dengan UAS tanggal 25 dan 26 begitu kan. Jadi untuk konteks saya ini setiap kampus itu diadakan 2 sesi. Jadi sesi pertama dan sesi presentasi, dan itu bertepatan dengan UAS. Nah, apa kemungkinan bisa nanti pemateri yang hadir di konteks saya karena berkaitan dengan UAS tadi itu. Oh, jadi yang UAS itu kamu gitu ya. Jadi bertepatan dengan UASmu, tapi itu jadwal yang diberikan sekolah untuk bisa sosialisasi di SMA kamu kayak gitu ya? Ya, kan bertepatan dengan UAS-nya. Mohon maaf, Sirojul, suaranya nggak keluar. Nggak ada ya. Halo, tes. Boleh diketik aja kali ya? Iya, suaranya nggak keluar, mohon maaf. Nggak ada kan? Apa suara saya sudah terdengar? Nggak keluar. Suaranya nggak keluar, Sirojul. Mungkin headsetnya bisa dilepas dulu atau mau diketik. Ini lanjut ke sembari dia mengetik, lanjut ke pertanyaan. Boleh. Oke, Kak. Halo, tes. Tetap suaranya nggak keluar, Kak. Ini kayaknya ada yang bermasalah di headset atau kalian tidak. Coba Kak Sirojul ngomong dulu. Tes. Saya Iya, lanjut aja. Ngomong. Tes. masuk Kak, boleh. Oke, sambil menunggu Kak Sirojul mengetik nih ada dari Gozul.
izin bertanya Kak, untuk alumni menyapa, apakah pihak admisi memberikan feedback entah berupa merchandise atau yang lain untuk teman-teman mahasiswa IT Telkom yang sudah mengikuti alumni menyapa ke sekolah masing-masing? Oke, berarti yang kita dapatkan sebagai mahasiswa karena sudah kembali ke sekolah gitu ya, sudah memperkenalkan IT Telkom Surabaya ke SMA masing-masing, itu kita berikan ke teman-teman sertifikat atau yang bisa kalian nanti klaim ke TAK gitu. Jadi benefitnya ke kalian itu selain kalian mendapatkan pengalaman, terus kayak reuni juga sama guru-guru, itu kalian dapat sertifikat yang bisa diklaim ke TAK kayak gitu. Oke, tambahan ya Kak. Nah, jadi ketika kalian ke sekolah kalian, alumni menyapa, itu kan selama admisi, pastinya juga kita akan diberikan beberapa mungkin misalnya konsumsi, jadi itu secara gratis yang kalian dapatkan. Itu adalah salah satu bentuk feedbacknya. Kemudian juga tadi udah disebutkan sertifikat, pengalaman, kalian juga bisa kenal beberapa staf di IT Telkom Surabaya, karena relasi itu penting ya teman-teman. Jadi nggak hanya kita memikirkan kita merchandise, kita dapat feedback apa ya selain ini, tapi yang paling penting itu adalah pengalaman dan relasi. Seperti itu. Nah Kak, ada selanjutnya nih dari Kak Lasafril. Kalau misalkan di samping kita ke sekolah asal, apakah bisa juga kita ke sekolah yang lain yang bukan sekolah asal untuk mempromosikan kampus tapi masih tetap satu kota? Silakan Kak Bian. Oke, untuk teman-teman dari bukan SMA itu ya, misalnya teman-teman lulusan SMA 1, terus ada dari selain SMA 1 mau ikut gitu ya, promosi juga. Mohon maaf ya teman-teman, untuk seperti itu belum ada sistemnya, jadi hanya untuk khusus alumni yang benar-benar dari SMA situ. Di luar dari SMA situ tidak kita perkenankan, soalnya sudah ada timnya sendiri dari MDT dan dari teman-teman admisi kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa fokus ke sekolahnya masing-masing aja. Nah, oke. Mungkin juga Terjawab ya, mungkin ya, Kak. terjawab. Nah, mungkin juga temennya, mungkin ada dari sekolah lain kan, bisa daftar di alumni menyapa biar bisa ikut untuk mensosialisasikan kampus itu Telkom Surabaya. Nah, selanjutnya ada ini pertanyaan dari Kak Sirojul tadi. Campus SMA saya bertepatan dengan UAS kampus, yaitu tanggal 25 sampai 26 Januari. Diadakan secara 2 sesi setiap kampus. Apakah ada yang tetap bisa untuk jadi pemateri? Oke, kalau untuk seperti itu bisa langsung dari pihak admisi. Jadi kan di Januari ini jadwal kita cukup padat. Jadi kalau itu masih harus diseleksi juga. Nah, kalau misalnya benar-benar admisi kosong, kita bisa langsung ke sana gitu. Jadi nggak mengganggu UAS teman-teman. Kalaupun teman-teman memang maunya UAS, silakan. Atau kalau misalnya opsi lain mungkin susulan ya. Jadi tergantung prioritas kalian sih, tapi mungkin prioritas kalian pastinya lebih milih UAS aja. Jadi nanti biar teman-teman admisi yang ke SMA kalian kayak gitu. Kayak gitu sudah terjawab ya Kak Sirojul. Nah, tadi terima kasih juga Kak Gosul yang udah bertanya dan Kak Lasafril. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Riris. Izin bertanya Kak, jika ada kegiatan Expo Kampus yang berbarengan dengan mata kuliah di hari itu, apakah nanti ada surat dispen atau bagaimana? Iya, nanti kalau misalnya bertabrakan itu kita berikan ini apa surat tugas lah istilahnya. Surat tugas dari admisi dan SMA yang kita datangi gitu. Nanti kalian bisa izin ke dosennya masing-masing untuk tidak mengikuti perkuliahan yang bertepatan pada hari kalian kembali ke SMA masing-masing tersebut. Begitu. Nah, begitu. Jadi semuanya ada surat tugasnya ya. Jadi kita nggak asal keluar ke sekolah teman-teman masing-masing. Kita ada surat tugas dan surat izin pastinya. Oke, terima kasih juga. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi?
Nah, itu kita sudah kirimkan link pendaftaran alumni menyapa dan materi hari ini. Mungkin teman-teman bisa lihat dan jangan lupa mendaftar. Bagi teman-teman yang akan mengadakan Expo Kampus di tahun ini, jadi segera untuk mendaftar di alumni menyapa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Atau ada yang masih bingung mengenai program ini? Untuk teman-teman MSS beasiswa, tetap mendaftar ya, soalnya biar kita list gitu yang benar-benar bakal balik ke SMA itu siapa aja. Kalau teman-teman MSS beasiswa kan istilahnya wajib gitu ya. Jadi tetap daftar dulu aja biar kita bisa list nama-namanya. Terima kasih. Oke, MSS beasiswa jangan lupa untuk list namanya. Nah, selanjutnya teman-teman nggak ada yang ingin ditanyakan nih? Apa sudah paham ya Kak mungkin dari penjelasannya Kak Bian? Nah, nanti teman-teman yang ingin mendaftar nanti akan dibuatkan grup dan dimasukkan ke grup. Kemudian ketika ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan, bisa diskusi di grup tersebut. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu biar kita foto bareng sebelum kita penutupan. Ayo dong teman-teman yang bisa on cam, dinyalakan kameranya. Jangan lupa untuk tetap lihat link yang ada di kolom chat, itu ada link pendaftaran dan link materi sosialisasi hari ini. Ayo teman-teman on cam yuk, biar kita bisa lihat muka cantik dan gantengnya teman-teman semua. Ayo teman-teman. Oke. Mungkin itu sudah semua ya Kak, yang on cam. 50% aja nggak nyampe loh guys, saya dong. Oke, udah on cam semuanya nih, udah cantik dan ganteng nih. Di sana warnanya hijau. Oke, ada yang dalam perjalanan juga nih Kak. Oke, mungkin kita sudah bisa mulai. Silakan Pandu Kak Ica. Ayo kita jempol. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Lagi. Gaya kedua. Gaya Telkom. Telkom dong. Kayak gini, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dan ikuti acara hari ini sampai selesai. Terima kasih. Dan jangan lupa mendaftar alumni menyapa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu nanti kembali ke SMA. Dadah. See you guys. Ya, apa sih satu? Sip lo. Sudah.